Untuk praktek kita, mereka tuntut dalil. Mereka dalam bab akidah yang sangat pokok tidak pernah punya dalil. Coba tanyakan kepada mereka, membagi tauhid jadi 3 itu dalilnya apa? Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Syariat itu dipermalukan karena sikap kita. Kita lebih berorientasi kepada ibadah, lupa kepada muamalah dan akhlak. Padahal inti dari ajaran Islam adalah akhlak, bukan ibadah. Makanya Rasulullah katakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, bukan untuk menyuruh kalian salat, menyuruh kalian puasa, menyuruh bayar zakat dan lain sebagainya, tetapi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalau ada orang yang makin beribadat akhlaknya makin tidak jelas, itu ada yang salah dengan pengamalan syariatnya. Dan bukankah itu yang selama ini kita perhatikan kepada orang-orang yang mengaku diri paling sunnah? Mereka sholatnya tepat waktu, selalu berjamaah, tapi makin mereka tepat waktu, makin berjamaah, ceramah mereka makin menyakiti hati saudara-saudaranya yang seakidah, hanya karena beda manhaj. Ini menjadi persoalan kita. Dakwah kita dakwah yang menyakiti hati orang lain. Hanya karena ilmu kita yang terbatas, tidak mampu mencerna pemahaman orang lain, kita paksa orang lain yang lebih paham untuk mundur dengan standar pemahaman kita yang terbelakang. Maka sekali-kali perlu kita sampaikan ke mereka, kalau saya mau, saya bisa berpikir lebih lambat dari Anda. Saking lambatnya pemikiran mereka, menganggap bahwa kita ini sudah sesat, ahli bid'ah. Padahal mereka yang terlalu lambat dalam berpikir, sehingga memaksa bahwa agama ini harus hidup seperti di zaman Nabi. Jadi mereka hanya menuntut dalil dari kita, lupa untuk menentukan dalil dari pihak mereka. Maka saya teringat dulu ketika ribut-ribut persoalan baca Fatihah setelah sholat. Kita gugat, katanya nggak ada sampai harus sumpah-sumpah demi Allah tidak ada Fatihah setelah sholat. Ketika kita berikan dalil, mereka tidak mau dalil versi kita. Dalil itu harus berbunyi, fa idza qadaytumus salata faqra'ul Fatihah. Harus begitu bunyinya. Padahal yang ada di dalam ayat Al-Qur'an, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kalian telah selesai salat, berzikirlah kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk dan sambil berbaring. Itu perintah zikir. Iya, ini orang yang selesai sholat ini membaca Fatihah. Mana dalil baca Fatihah? Dalil perintah berzikir. Itu kan disuruh berzikir, bukan baca Fatihah. Lalu Fatihah itu zikir atau bukan? Maka ilham. Untuk praktek kita, mereka tuntut dalil. Mereka dalam bab akidah yang sangat pokok tidak pernah punya dalil. Coba tanyakan kepada mereka, membagi tauhid jadi 3 itu dalilnya apa? Itu saya tanyakan. Setiap kali ketemu mereka yang ngeyel persoalan maulid bid'ah, sama dia bid'ah, yang lain bid'ah, tanyakan kepada mereka, itu yang kalian bagi tauhid jadi 3, dalilnya mana? Itu bid'ah terbesar sepanjang sejarah umat Islam. Kenapa? Yang namanya tauhid tidak bisa dibagi-bagi. Ini bahkan tauhidnya dibagi. Itu bid'ah terbesar. Dan mereka tidak pernah mau menjawab dalil karena memang nggak pernah ada dalil. Maka mereka gunakan jurus peperangan. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Bid'ahkan semua praktek orang lain sampai orang lain tidak sempat membid'ahkan Anda. Padahal mereka lah sumber bid'ahnya, menimbulkan perpecahan di mana-mana. Kenapa? Orientasi hanya tentang ibadat, lupa tentang akhlak. Seburuk-buruknya orang buat kenduri, bukankah lebih buruk lagi sudah diundang nggak datang? Seburuk-buruk orang yang tidak datang pada kenduri, bukankah lebih buruk lagi orang yang memfatwakan kenduri itu masuk neraka? Ini lebih palau-palau. Kagak pegat item diundang legap hanggeja, gak salah lah muru pegat. Kita tidak tahu persepsi orang lain. Oke, kita katakan itu tidak baik sebelum dilakukan.
Ini masakan sudah terlanjur disediakan, tamu sudah terlanjur diundang, lalu kita sepakat jangan datang ke kenduri karena itu bid'ah. Pertanyaannya, hidangan yang sudah tersedia mubazir, tidak ada yang makan. Lebih besar mana dosanya mereka yang buat kenduri dengan kita yang menyebabkan mubazirnya kenduri orang lain? Maka ada yang namanya muqaranah, ada yang namanya perbandingan. Maka ada skala aulawiyat di dalam syariat yang harus kita luruskan persepsinya dengan baik. Jadi tidak boleh beragama itu dengan jumud. Beragama itu tetap memanfaatkan akal yang telah Allah berikan. Maka dijadikanlah oleh para ulama ayat Al-Quran dan hadis sebagai dalil utama, di samping ada sumber hukum yang lain yang disebut ijtihad. Berkembanglah ijtihad itu. Dalam mazhab Syafi'i ada ijma' dan qiyas. Nanti di dalam mazhab Malik sampai ada 5 lagi: ijma', qiyas, istihsan, masalih mursalah, syar'u man qablana, sesuai dengan variasi masing-masing mazhab. Maka perbedaan-perbedaan dari sumber hukum itulah yang menyebabkan, salah satu penyebab kenapa hukumnya berbeda-beda. Di samping nanti pendekatan bahasa. Nah, jadi tentang bahasa ini, coba tanyakan kawan-kawan kita anggap saja kawan-kawan walaupun mereka nggak mau berkawan dengan kita sebagai ahli bid'ah. Kawan-kawan kita ini tetap pernyataannya tidak boleh ayat Al-Quran dan hadis itu ditakwilkan. Ayat Al-Quran dan hadis harus diartikan sebagaimana adanya. Tidak boleh ayat Al-Quran dan hadis ditakwilkan. Itu pernyataan mereka. Ketika mereka sampai pada pernyataan tersebut, lalu kita tanyakan, kalau memang mentakwilkan ayat Al-Quran dan hadis itu perbuatan salah dan dosa besar, lalu kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan sepupu beliau Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman agama kepadanya dan ajarkan dia kemampuan untuk mentakwilkan. Bagaimana mungkin Rasulullah berdoa kepada Allah agar ada sahabat yang sekaligus umatnya punya kemampuan untuk berbuat salah? Sebab takwil menurut mereka salah. Apa yang terjadi? Mereka akan menjawab. Pasti mereka akan menjawab. Takwil itu ditakwilkan artinya menjadi tafsir. Jadi tidak boleh ada yang ditakwilkan dari Al-Quran dan hadis kecuali hadis takwil ini. Maka engkau kacau. Yang lain tidak boleh ditakwilkan, yang boleh ditakwilkan hanya kalimat takwil itu saja. Itu persis seperti orang yang tidak pernah merokok kecuali di tempat yang ada larangan merokok. Ini anomali cara berfikir. Makanya para ulama mazhab, mereka itu adalah ahli hadis. Dari mereka kita melihat betapa hukum ini berkembang sesuai dengan zaman dan waktu. Hal-hal yang tidak ada di masa lalu maka dikembalikan kepada asal yang ada di masa lalu. Maka menterjemahkan arti man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun itu tidak secara harfiah, ada pendekatan-pendekatan bahasa. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang bukan dari urusan agama kita, maka perkara itu ditolak. Orang baca sama dia, itu bahagian dari agama. Bahwa tidak dipraktikkan oleh Nabi, itu perkara yang lain. Kalau itu yang menjadi masalah, membid'ahkan perbuatan orang lain pun tidak pernah dipraktikkan oleh Nabi, itu pun menjadi bid'ah pula. Anda membid'ahkan maulid, itu juga termasuk perbuatan bid'ah, karena Nabi tidak pernah membid'ahkan maulid. Ma'ijabun. Jadi ini tentang konsep agama. Maka innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, hanya saja yang paling takut kepada Allah dari kalangan hambanya adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, para intelek. Orang yang sudah sampai pada kapasitas ilmu yang tinggi, mereka buat penelitian, mereka sampai pada kesimpulan, ini luar biasa. Hanya saja mereka tidak mendapatkan hidayah. Maka betapa beruntung kita yang bodoh-bodoh ini, dengan segala kebodohan kita, Allah menganugerahkan hidayah. Kita menjadi muslim. Ketika digugat di debat, jawaban kita hanya satu, wallahu a'lam. Kenapa begitu Pak Ustaz? Wallahu a'lam. Sampai saat ditanya hal-hal sederhana pun jawaban kita wallahu a'lam. Anda Islam.
Apa syarat masuk Islam? Bersyahadat. Apa syahadat itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa dalil masuk Islam itu dengan syahadat? Wallahu alam. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.